Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, tetap sehat. Amin. Yang di rumah pun semuanya juga luar biasa pastinya dan tetap sehat. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu semua siap? Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Boleh bersama-sama kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapak selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh pagi hari ini merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh hadir di hadirat-Mu. Pagi hari ini kami mau bersekutu bersama Tuhan. Kami membawa hati kami yang sungguh rindu untuk meninggikan Engkau, hati kami yang sangat mengasihi Tuhan. Siapkan kami pagi hari ini Tuhan, layakkan kami pagi hari ini, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga pagi hari ini kami benar-benar layak di hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang masih dalam perjalanan. Tuhan menghantar mereka sampai di tempat ini untuk berkumpul dengan kami. Buat saudara-saudara kami yang masih ada di rumah, mereka beribadah melalui online pagi hari ini. Kami percaya hadirat Tuhan juga nyata di antara mereka. Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Engkau menjamah mereka walaupun mereka beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang baik, Allah yang perkasa dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan bersiap untuk meninggikan Tuhan pagi hari ini, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak sekalipun melupakan kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mengangkat pujian kami untuk Engkau. Haleluya Yesus. Siapkan hati Bapa dan Ibu. Terima kasih Yesus. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Katakan ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Kami tak pernah sendiri
Percayalah satu hal, jangan pernah menyerah di hidupmu. Karena satu hal pribadi yang bisa kita percaya adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Percaya, pejamkan matamu, rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Katakan, kami gak pernah menyerah Tuhan. Kami gak akan pernah berhenti percaya Tuhan. Karena Engkau satu-satunya pribadi yang kami andalkan. Ku tak akan pernah menyerah. Ini ucapan kami Tuhan, dari hati kami yang terdalam pagi hari ini. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan akan melakukan banyak mujizat dalam hidup kami. Tuhan akan banyak melakukan perkara-perkara hebat dalam hidup kami Tuhan.
sepanjang hidup kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Walaupun pakai masker, lihat kanan kirimu. Mereka bukti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Pujiannya mengatakan kebaikan Tuhan. Siapa yang mengecap? Bisa mengecap ya? Bisa mengecap kebaikan Tuhan. Berarti bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kalau bisa merasakan, mau lebih lagi? Amin. Lebih semangat lagi ya. Saat dikatakan baik, angkat jempolmu. Boleh? Boleh ya semua ya. Haleluya. Kecaplah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur Bagimu Amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Tetap semangat luar biasa. Amin. Sehat? Amin. Sudah keringetan? Oh, haleluya. Kita rasakan kebesaran Tuhan pagi hari ini. Amin. Katakan bersama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman. Berlindung dalam naungannya.
silakan duduk Bapak Ibu. Amin, haleluya. Luar biasa pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Kami percaya Kamu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau merasakan luapan kegembiraan kami, luapan pujian syukur kami. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya pagi hari ini. Dalam hidup kami Tuhan, kami punya pilihan menghadapi masalah atau berlari dari masalah itu. Tapi kami percaya kami punya penolong yang sejati, yang sungguh nyata di hidup kami. Kami akan menghadapi setiap problema hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih diberi kekuatan dan kehidupan, sehingga kami boleh melawati hari-hari kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam setiap persoalanku, yes, ada nama Yesus berkuasa, amin. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Katakan, dalam setiap persoalanku ada namamu Tuhan, ada nama Yesus berkuasa, yes. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Bapak Ibu pujikan pujian ini. Dalam setiap Yesus, kami percaya ada namamu. Kami semua mengamini itu Tuhan. Dalam setiap perkara, bahkan dalam perkara yang rumit rasanya nggak ada jalan keluar, kami hanya berharap pada kekuatan
pada saat kami taruh iman kami, Tuhan, arahkan iman kami kepada Engkau, Tuhan, maka belas kasihan-Mu akan datang kepada kami, dan mujizat-Mu itu akan Engkau kerjakan dan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Ini yang menjadikan kami tetap teguh, Tuhan, dalam segala situasi yang Engkau izinkan terjadi atas kehidupan kami. Karena kami tahu betul bahwa Allah kami adalah Allah yang berdaulat, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Bahkan kepedulian-Mu, Tuhan, terhadap kami sebagai anak-Mu, sebagai umat-Mu itu Engkau akan kerjakan, Bapa, sampai akhir zaman. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Terima kasih atas hadir-Mu di tengah-tengah pujian penyembahan yang kami boleh nikmati hari ini, Tuhan. Kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan, sukacita surgawi itu melingkupi kami. Dan Tuhan, sempurnakan sukacita kami lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini menjadi penyambung lidah-Mu untuk maksud dan kehendak-Mu boleh tersampaikan kepada setiap kami semua, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mari Engkau Allah Roh Kudus bekerjalah di tempat ini, jamah hati kami, kuasai setiap hal, setiap ruangan ini, sehingga benar-benar waktu ini adalah waktu yang terindah, waktu yang memberkati, sehingga setiap kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Semua sehat? Tetap punya iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Gembala. Terima kasih untuk pengurus yang memberikan kesempatan buat saya untuk saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan. Untuk Bapak Ibu Saudara juga yang ada di rumah, saya berharap tetap sehat, tetap ada dalam pengharapan yang penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Widi, saya punya pelayanan di Panjenjiwo dan juga membantu di STT, ya, STTI Surabaya. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Alkitab mencatat ada berkat yang namanya berkat umum dan berkat khusus. Berkat umum itu disediakan bagi semua orang. Mau jahat, mau baik, mau percaya, tidak percaya, berkat itu diberikan kepada orang itu. Dan berkat itu tidak bersyarat pasti, karena berkatnya umum. Semua orang bisa menikmati berkat itu. Tapi ada juga yang namanya berkat khusus, Bapak Ibu Saudara. Ya, berkat khusus ini tidak diberikan kepada semua orang. Berkat khusus ini hanya diberikan untuk orang-orang tertentu. Salah satunya adalah berkat keselamatan. Berkat keselamatan itu hanya diberikan buat orang-orang yang merespon, menanggapi kasih karunia Allah itu, percaya terhadap kasih karunia Allah itu, mau percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadinya, maka berkat itu akan diberikan. Tapi tidak hanya berkat keselamatan pastinya, karena berkat yang Tuhan sediakan buat saya dan Bapak Ibu Saudara itu tidak hanya berkat yang berkenaan dengan kekekalan, tapi berkat selama kita hidup di dunia ini. Amin? Iya, berkat khusus juga akan disediakan pada saat kita hidup di dunia ini. Dan berkat itu bersyarat, Bapak Ibu Saudara. Ada hal yang Tuhan lihat dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, dan itu yang membuat karya Allah terjadi, kuasa Allah terjadi, mujizat Allah terjadi, dan berkat itu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar dalam pandangan Allah itu menarik, Saudara. Kalau kita menarik dalam pandangan manusia, yang kita akan tonjolkan adalah perkara-perkara di luar, benar? Baju kita mungkin, potongan rambut mungkin, kita jaga fisik untuk tetap bisa apa? Sispek ya kalau laki-laki ya. Kalau perempuan apa? Langsing ya, nggak langsung ya, ya langsing mungkin gitu ya. Nah, itu hal-hal yang menarik dalam perhatian manusia, karena manusia seringkali melihat apa yang dilihat oleh mata, Saudara. Tapi Tuhan selalu melihat apa yang tidak kelihatan oleh mata, Saudara, oleh manusia.
dilihat oleh mata manusia. Tuhan melihat sesuatu yang tersembunyi, saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi perhatian Tuhan buat saya dan Bapak Ibu Saudara, sehingga Tuhan bisa menyatakan belas kasihannya, Tuhan bisa menyatakan kuasanya, bisa menyatakan mujizatnya buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita bersama-sama renungkan dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-56. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-56. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di rumah ya, karena ayatnya banyak, saudara ya. Ada 15 ayat. Nanti kalau kita baca di sini, saya nanti terjemahkan satu-satu ayat bisa 1 minggu, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara baca di rumah. Nah, apa yang menarik dalam pandangan Tuhan, saudara, terhadap dua pribadi yang hari ini kita pelajari. Satunya, seorang pemimpin rumah ibadah yang namanya Yairus. Satunya, ada perempuan yang alami pendarahan selama 12 tahun. Gak ada namanya, saudara. Ya, tapi yang jelas perempuan, bukan laki-laki, saudara. Ya, penyakit yang dia derita ini penyakit perempuan. Laki-laki tidak akan pernah alami seperti ini, saudara. Ya, dan saya juga tidak mau saudara alami seperti ini ya. Ya, oke. Jadi ada dua pribadi yang menurut pandangan Allah itu menarik. Sehingga karena menarik, saudara, judul perikop yang LAI berikan adalah Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit. Ini menarik. Ada sesuatu yang menarik di dua pribadi ini, sehingga belas kasihan Allah itu akhirnya diberikan, mujizat Allah, pertolongan Allah itu diberikan, saudara, kedua pribadi ini. Ada sesuatu yang menarik dalam pribadi mereka. Hal yang pertama, saudara, kita akan lihat dari pribadi Yairus. Kalau saudara membaca ayat yang ke-41, ya, ayat ke-41, demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia kepala rumah ibadat, ya, rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Saudara, ada satu pernyataan di situ. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya. Dan pernyataan sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya, ini adalah wujud kerendah hatian dari Yairus. Saudara, saya percaya pemimpin rumah ibadah itu tidak hanya satu waktu itu, tetapi yang spesial adalah mengapa nama Yairus ini yang tercatat, saudara, di dalam Alkitab. Dan dari abad ke abad, orang banyak baca, saudara, tentang pribadi yang namanya Yairus ini. Pasti ada yang menarik, saudara, yang membuat nama Yairus ini bisa tercatat di dalam Alkitab. Dan hal yang menarik dari Yairus ini adalah kerendahan hatinya. Seorang pemimpin rumah ibadat itu pasti kaya raya waktu itu, saudara. Ya. Kemudian yang kedua, saudara, ya, dia punya status sosial yang sangat luar biasa, dihormati umat, saudara, dihormati umat. Dan kemudian juga, saudara, di dalam Talmud itu melarang, ya, Talmud itu kitabnya orang Yahudi, saudara, itu melarang kepala rumah ibadat itu sampai tersungkur. Nggak boleh, saudara. Jadi nggak boleh. Kalau dia datang kepada rabi, kalau dia datang kepada guru, saudara, itu tidak boleh sampai dia kemudian bersujud, itu nggak boleh. Tapi mengapa di sini Yairus ini bersujud? Ya, saat dia bersujud, berarti dia rela tanggalkan gengsinya, saudara. Punya posisi yang terhormat, dia rela tanggalkan gengsinya. Dia rela tanggalkan popularitasnya, ya. Dia terkenal, nggak boleh bersujud, tapi dia mau bersujud, saudara.
Dan dia juga tanggalkan setiap kehormatannya, status sosialnya. Dia buktikan bahwa dia sungguh-sungguh, saudara. Dia datang kepada Yesus dengan kesungguhan hatinya, saudara. Dan dia benar-benar butuh Tuhan. Ya. Jadi benar-benar ini adalah suatu sikap yang dia tunjukkan. Dia sangat butuh Tuhan. Dia sangat perlu Tuhan. Dan dia tahu hanya Tuhan Yesus yang bisa tolong dia. Ini yang membuat gengsinya, kehormatannya, saudara, segala hal, ketenarannya, dia tanggalkan itu. Dan dia rela bersujud kepada Tuhan. Mengapa ini sesuatu yang penting? Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan itu hanya dengan formalitas saja. Mengapa dia datang kepada Tuhan? Supaya dia disebut sebagai orang beragama, saudara. Mengapa dia datang kepada Tuhan? Ya memang kan normalnya begitu. Kalau Kristen minggu harusnya ke gereja, gitu ya. Kalau nggak ke gereja itu kan nggak punya agama berarti. Kalau dia di KTP-nya Kristen, terus dia nggak ke gereja, dia nggak punya agama, saudara. Tetapi Yairus ini tidak hanya datang kepada Tuhan hanya secara formalitas untuk identitasnya dia, ya, tapi dia benar-benar sungguh-sungguh butuh Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh butuh Tuhan itu, next, ya, seperti Matius ini, ya. Orang yang sungguh-sungguh butuh Tuhan itu adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Ya. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mengapa di situ dikatakan orang yang miskin di hadapan Tuhan? Saya mau tanya dengan Bapak Ibu Saudara, orang Kristen itu boleh kaya nggak? Boleh ya? Ya. Tapi Alkitab katakan berbahagialah orang yang miskin. Berarti yang berbahagia itu orang yang miskin, yang kaya nggak bahagia. Apakah maksud ayat ini seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Iya? Oh, berarti kalau misalnya Bapak Ibu Saudara katakan orang yang miskin yang berbahagia, yang kaya-kaya mari jadi miskin supaya kita berbahagia. Yang jelas, saudara, kata miskin di sini bukan berarti maknanya seperti itu. Tapi miskin, ya, di sini adalah miskin di hadapan Tuhan. Kata miskin itu, saudara, artinya adalah tidak punya apa-apa dan tidak mampu berbuat apa-apa. Kata miskin yang ada di Matius pasal 5 ayat yang ketiga ini, saudara. Mengapa? Saat kita datang kepada Tuhan, apa yang saya dan Bapak Ibu Saudara bisa banggakan di hadapan Tuhan? Apa? Harta, kekayaan, kemampuan, kepandaian, keterampilan. Semua asalnya dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita itu hanya dititipi, amin? Iya. Jadi nggak ada sesuatu yang kita bisa sombongkan di hadapan Tuhan. Makanya kalau ada orang yang mungkin berada kemudian datang ke gereja hanya secara formalitas. Kenapa datang ke gereja? Ben pantes nak minggu ke gereja. Dan di gereja Tuhan tidak sungguh-sungguh butuh Tuhan, tidak sungguh-sungguh perlu Tuhan. Tahu bahwa pertolongan itu dari Tuhan, saudara. Itu orang yang sombong, saudara. Nggak miskin berarti dia di hadapan Tuhan. Tidak punya apa-apa dan tidak mampu berbuat apa-apa. Karena apa? Segala kemampuan dan keterampilan kita juga asalnya dari Tuhan. Benar? Kalau Tuhan tidak berkenan, saudara, sekejap Tuhan bisa ambil itu kemampuan. Kalau kita sombong, saudara, ya, datanglah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, ya, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu yang menjadi pusat segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Amin. Makanya, saudara, Matius 5 ayat yang ke-6 itu berkata begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, next, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang benar-benar akan dipuaskan, saudara yang benar-benar akan diberkati, saudara yang benar-benar akan dilawat oleh Tuhan, saudara yang benar-benar pada waktu datang ke gereja, pulang itu keadaan saudara berubah, adalah orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Amin. Iya. Ya, mengapa dikatakan di sini yang haus dan lapar akan kebenaran? Karena ada orang yang kadang-kadang nggak haus dan lapar akan kebenaran, saudara. Pulang di gereja, ya, nggak dapat berkah, malah dapat masalah mungkin, ya. Kenapa? Musiknya kok nggak match dengan pemimpin pujian, khotbahnya kok nggak bagus, apalagi yang khotbah kurang ganteng lagi. Atau mungkin kalau pakai dasi, dasinya kok rada miring. Saudara perhatikan hal lain tidak perlu.
Ya, tapi kalau orang itu haus dan lapar akan kebenaran, saudara, maka dia akan beribadah kepada Allah dengan kesungguhan hati. Amin. Kalau puji Tuhan nggak setengah-setengah pasti. Tepuk tangannya nggak tanggung-tanggung. Angkat tangan nggak setengah tiang, saudara, penuh tiang, mas. Ya. Dan pada waktu menyembah, saudara, nggak harus pemimpin pujian. Mari kita menyembah. Saudara sudah menyembah duluan. Karena apa? Saudara butuh Tuhan. Ya, saudara tahu pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh lapar akan kebenaran pasti sungguh-sungguh pada waktu dia berserah diri dan andalkan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, anak saya yang besar pernah kena sakit infeksi di perutnya. Ya. Nah kemudian saudara, itu yang membuat dia muntah-muntah terus. Ada suatu kali kejadian, saudara, dalam kehidupan saya pada waktu infeksi itu, dan kemudian saya bawa ke dokter, ke ruang IGD, dan kemudian dokter katakan, Pak, kalau sampai besok pagi anak ini terus-menerus muntah, satu-satunya jalan bawa ke rumah sakit Opnan dan harus diinfus. Saudara tahu, kalau saudara mungkin lihat anak saya sekarang, Pak Pius kan lihat anak saya sekarang, Pak Gembala. Nah, gede-gede tuh, Bapak Ibu Gembala ya. Jadi kalau dibandingkan saya dan mamanya, saudara, jauh banget. Anak saya gede-gede banget, saudara. Tapi dulu kurusnya setengah mati, ya, sampai perutnya itu, saudara, kayak tut, ya, kayak tut ini loh, kibet itu loh ya, bisa kelihatan tulangnya kanan kiri, saudara. Itu seperti itu. Nah, saking kurusnya, kemudian tangannya saja, saudara, kelihatan tulangnya, itu yang membuat saya sebagai orang tua, saudara, saya nggak tega kalau anak saya sampai diinfus. Saya nggak tahu nanti dimasukin jarum infus itu sebelah mana. Saya lihat tangannya kok semuanya tulang. Kan masalah, saudara ya. Sebagai orang tua pasti kita nggak tega ya. Seperti itu. Itu yang membuat saya semalam-malaman sampai pagi saya berperkara dengan Tuhan. Saya tidak terlelap sedikit pun. Saya peluk anak saya dan terus saya berdoa, saya penyembah dengan Tuhan. Dan luar biasa, paginya itu dia muntah, tapi itu muntah yang terakhir. Setelah dia muntah yang terakhir, mujizat Tuhan dikerjakan, anak saya sembuh, saudara, tanpa kembali ke dokter. Saya tahu ini pengalaman pribadi saya, dan belum tentu pengalaman itu bisa saudara alami persis. Tapi Tuhan itu punya segala macam cara untuk menolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, asalkan kita datang kepadanya dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Itu yang terjadi atas kehidupan Yairus, saudara. Mengapa Yairus ini menjadi pribadi yang menarik? Karena menurut pandangan Tuhan, walaupun posisinya, keberadaannya, saudara, banyak dipuja-puji orang, banyak diharapkan orang seperti Yairus, tapi Yairus tetap punya kerendahan hati pada saat datang kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat pribadi-pribadi yang seperti ini. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara pada waktu datang berdoa secara pribadi, pada waktu datang saat teduh, pada waktu datang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara benar-benar saudara berkata, Tuhan, ya, aku ini adalah orang yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan, karena segala sesuatu yang aku bisa asalnya dari Tuhan. Segala sesuatu yang aku nikmati dan ada pada diriku asalnya dari Tuhan. Aku sungguh-sungguh perlu Tuhan dalam hidupku. Maka orang-orang yang seperti inilah yang akan dilawat dan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Iya. Seperti saudara yang terjadi kalau saudara melihat di dalam Lukas ke-18 itu ada orang Farisi dan pemungut cukai yang datang di rumah Tuhan. Pemungut cukai itu merasa diri tidak layak masuk rumah Tuhan, sehingga dia ada di halaman, di pojok, saudara, yang tersembunyi nggak dilihat orang, yang Tuhan saja yang melihat. Tapi orang Farisi ini, saudara, merasa dia adalah orang benar. Dia datang, ya, dekat mimbar, mungkin naik mimbar, saudara. Kalau sekarangnya dia naik mimbar dan dia berkata, Tuhan, saya bersyukur kalau saya jadi orang baik, tidak seperti pemungut cukai itu. Dia berdoa seperti itu di hadapan Tuhan, saudara. Dia sudah merasa benar di hadapan Tuhan. Tetapi yang luar biasa, apa pernyataan Alkitab?
Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu," ini Yesus berkata, ya, keputusan dari dua pribadi ini tadi yang datang kepada Tuhan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya." Yang dimaksud orang ini adalah pemungut cukai itu, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu orang Farisi itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri maka ia akan ditinggikan. Saudara siap merendahkan diri di hadapan Tuhan, amin? Siap untuk rendah hati, akui diri tidak mampu, hanya Tuhan yang mampu, amin? Orang-orang yang seperti ini yang akan dilawat oleh Tuhan. Orang-orang yang seperti ini yang menarik menjadi pusat perhatiannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang rendah hati, orang yang sungguh-sungguh saudara merasa tidak mampu di hadapan Tuhan, itu yang akan dilawat Tuhan. Ya. Hal yang kedua, saudara bisa lihat dari keteladanan perempuan yang alami pendarahan selama 12 tahun. Next. Oke. 12 tahun mengalami pendarahan. Ya, tidak hanya penderitaan secara fisik, saudara. Saya tidak tahu. Ya, kayaknya belum pernah ada setelah ini ya. Kalau ada ini pasti menderita. Ibu-ibu, remaja putri yang kelewat saja 3 hari, itu katanya menderitanya setengah mati. Saya punya satu jemaat juga masih single juga, saudara, alami yang seperti ini. Ya, setiap alami itu selalu kebablasan beberapa hari dan katanya menderitanya setengah mati. Ini 12 tahun alami pendarahan tanpa berhenti. Saudara bisa bayangkan. Terus menerus keluar, dan saya katakan begini, ya, terus menerus keluar, dan produksi darahnya dari mana gitu ya. Padahal waktu itu nggak diopnam ini, saudara ya. Ini ya, ya bisa jadi di balik apa yang dia alami ini ada kuasa-kuasa yang lain mungkin, yang mungkin dompleng ikut menyerang dia, kuasa-kuasa gelap dan sebagainya seperti itu. Dan ini membawa penderitaan tidak hanya secara fisik, tetapi secara psikologis dia juga menderita. Mengapa? Orang yang alami pendarahan itu harus dikucilkan. Kalau saudara membaca dalam Imamat pasal yang ke-15, ayat yang ke-19, saudara di sana, orang yang alami pendarahan seperti ini harus dikucilkan. Karena apa? Setiap dia pegang sesuatu, duduk di tempat sesuatu, saudara, tempat itu dan apa yang dia pegang jadi najis. Ini yang membuat dia harus diisolasi. Ya, ternyata ada penyakit yang harus diisolasi, bukan hanya corona, saudara. Sakit pendarahan dulu diisolasi harusnya. Itu seperti itu. Nah, tidak hanya dikucilkan karena dia harus sendirian, tidak ada teman untuk diajak berkomunikasi seperti itu, saudara. Dia juga menderita secara ekonomi. Kalau saudara membaca ayat 43b, di sana dikatakan tak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Berarti segala macam cara dia sudah lakukan. Uang banyak keluar, biaya banyak keluar, tapi ternyata penyakitnya tidak ada yang bisa sembuhkan, saudara. Ya. Kemarin saya barusan ada layat anak seorang teman yang masih muda, umurnya masih 34 tahun. Nah, kemudian sakit selama 3 bulan dan dokter tidak bisa menemukan penyakitnya. Pada waktu ya mau meninggal, saudara, seluruh pembuluh darah yang ada di tubuhnya itu pecah. Dokter tidak bisa temukan penyakitnya apa, sampai dia meninggal, saudara. Ibunya kemarin sulit untuk menerima kenyataan, masih sangat muda dan ini anak yang paling baik. Ya, pasti orang tua akan berpikir, ya, mestinya saya dulu, Tuhan, kok dia duluan, gitu ya. Ya. Sementara anaknya meninggal, papanya ibu ini, saudara, sedang kritis di rumah sakit. Suaminya tidak bisa bergerak apa-apa, kena stroke di tempat tidur. Padahal ibu ini setia sekali melayani, saudara. Ya. Kami datang, kami kuatkan, karena setiap minimal 1 bulan sekali datang ke gereja kami, ya, ikut satu tim yang pelayanan di gereja kami, dan kemudian dia ikut biasanya menjadi pendoa, luar biasa. Saya bilang, Bu, kalau sampai detik ini ibu masih kuat, itu semua dari Tuhan. Dan percaya terus, bergantung terus kepada Tuhan, dan pegang kebenaran firman Tuhan.
Tidak ada perkara yang tidak mendatangkan kebaikan. Selalu mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi dia. Ini belum ending Bu, ini masih proses saya bilang. Ini masih setengah main kalau film. Ini belum endingnya. Kalau ending, pasti Ibu akan melihat bagaimana kebaikan Tuhan terjadi atas kehidupan itu. Ini yang saya katakan. Dan saudara, saat perempuan yang alami pendarahan itu saudara, ya, alami selama 12 tahun, pasti penderitaan secara fisik, secara psikologis, secara ekonomi dia menderita. Lukas pasal 8 ayat 44 dikatakan, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dia dengar kalau nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Pribadi Kristus itu pribadi yang berkuasa. Di tengah-tengah mungkin keputusasaan, dia dengar nama itu dan kemudian dia yakini nama itu, dan dia saudara mencari informasi di mana Yesus itu bisa datang. Kemudian dia ketemu dengan Yesus. Saya percaya sebelum menjamah pasti ada satu iman yang berkata di dalam dirinya, ya, asal ku jamah jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dan kemudian saudara, ada tindakan iman, rasa percaya yang tinggi, dan kemudian dia datang dan jamah jumbai jubahnya. Masalahnya begini, saya mau katakan buat saya dan Bapak Ibu Saudara, aturan dalam adat Yahudi, kalau seorang perempuan yang sedang mengalami pendarahan itu sampai menjamah jubah seorang rabi, dan kemudian rabi itu mengetahui kalau jubahnya terjamah dan dia tidak terima, saudara, perempuan ini bisa dilempari batu sampai mati, saudara. Berarti resikonya nyawa, saudara. Saat dia keluar dari isolasi kehidupannya, saat dia keluar dari dikucilkan masyarakat itu, dia datang di tengah-tengah masyarakat, ini sudah resiko. Apalagi sampai dia jamah jumbai jubahnya, dan kemudian guru yang dijamah itu tidak terima, dia bisa dilempari batu sampai mati. Berarti perempuan ini mempertaruhkan hidupnya kepada Yesus. Ya, apapun yang terjadi, aku akan jamah jumbai jubahnya, dan aku percaya pasti aku akan beroleh kesembuhan dan kehidupan di dalam Yesus. Ya, Tuhan memperhatikan orang-orang yang mempertaruhkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Keadaan tidak semakin membaik kalau saudara membaca informasi. Benar? Corona selesai? Enggak. Ya, varian yang baru dari corona itu ada di mana-mana sekarang. Di Kudus, di Madura, di beberapa tempat yang ada di Indonesia. Varian yang baru dari Inggris, varian yang baru yang dari India itu sudah masuk di Indonesia. Ya, tidak ada yang bisa membuat saya dan saudara aman dengan bergantung kepada manusia sekarang ini, saudara. Yang membuat saya dan saudara aman dan merasa tenang, bisa tetap rasakan damai di tengah-tengah keadaan seperti ini, hanya kalau saudara taruhkan hidup saudara di tangan Tuhan. Amin. Pertaruhkan hidup di tangan Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa maksud Tuhan dalam kehidupan saya. Saya secara tidak sengaja, saudara, alami satu peristiwa dalam kehidupan saya. Saya didekatkan dengan orang-orang yang kena corona, saudara. Ya, Desember yang lalu kami satu tim pelayanan ke Jakarta. Karena ada salah satu ponakan yang nikah, dan gerejanya itu karena memang masih gereja perintisan. Di dalam gereja itu yang nikah 2 orang, ya. Satunya itu anaknya yang jadi koordinator musik, otomatis, saudara, yang mendapatkan fasilitas anaknya yang menjadi koordinator musik itu, ya. Akhirnya, saudara, keponakan saya ini waktu pernikahan itu nggak punya tim musik untuk melayani dia. Kami satu grup, satu tim musik dari Surabaya datang ke sana, saudara. Dan kami waktu datang, saudara, kami sudah rapid yang pakai diambil darah itu, Pak. Rapid ya, benar ya, rapid ya. Tapi pulangnya ada aturan baru, benar? Ya, harus apa itu namanya? Yang antigen, bukan swab, ya, antigen. Nah, harus antigen itu. Nah, waktu antigen itu, padahal saudara, selama kami di sana kami nggak terpisahkan satu tim, tidur berdua. Bahkan malam itu, saudara, saya tidur berdua dengan teman yang di swab, ya, atau di antigen itu, ternyata dia positif, saudara. Kami tidur berdua sama-sama nggak pakai masker karena kami merasa kami aman gitu ya. Berdua berhadap-hadapan, saudara, saling hirup nafas, saudara.
ya, berhadapan-hadapan. Nah kemudian pada waktu kami di stasiun kemudian saudara, kami di antigen itu tiba-tiba teman saya ini nggak dipanggil, namanya nggak dipanggil, tapi dia diambil kemudian dibawa ke belakang. Saya jadi curiga, ini ngapain gitu ya? Apa ada tes yang salah seperti itu? Ternyata teman saya itu positif, saudara. Ya, tapi puji Tuhannya tidak harus diisolasi di Jakarta. Kalau diisolasi di Jakarta mau taruh di mana gitu kan. Tapi yang saya merasa Tuhan itu luar biasa protek kehidupan saya. Kok saya nggak kena? Sampai hari ini saya nggak kena. Satu keluarga yang fisiknya pertahanan tubuhnya paling lemah itu saya, saudara. Saya nggak mau sakit, saudara. Ya, anak istri saya cenderung sehat. Tapi saya itu yang gampang sakit, kena migrain lah, sering flu dan sebagainya. Tetapi yang luar biasa, selama masa corona itu Tuhan buat saya selalu sehat, saudara. Ya, Tuhan nggak mau halangi setiap pelayanan saya. Dan saudara tahu, yang kami layani jemaat-jemaat itu ternyata sulit sekali untuk diajak ibadah online. Ibadah online hanya bertahan dari Maret sampai awal Juli, saudara. Ya, dan saya merasa sebagai hamba Tuhan, kok saya merasa berdosa ya? Berdosanya begini, karena nggak ada jemaat yang pada waktu ibadah online itu mereka tertib dan sungguh-sungguh gitu loh. Jadi pada waktu mereka kirimkan foto-foto ibadah online itu, pada saat mereka sedang masak sambil ibadah online, pada saat mereka lagi ngepel sambil ibadah online, bahkan kayaknya ada yang bangun tidur itu, saudara, pakai celana pendek, kaos dalam, saudara, ibadah online, saudara. Saudara bayangkan itu, saya sebagai hamba Tuhan, ini kok jemaat kok nggak sungguh-sungguh nih, dan nggak ada seperti ini, ibadahnya online kok nggak serius gitu ya. Ini membuat saya sebagai hamba Tuhan, saya merasa percaya, ini gimana caranya? Tapi puji Tuhan, kemudian kalau nggak salah itu pertengahan Juli ya, Pak Gembala ya, Bu siapa namanya? Wali kota waktu itu telekonferensi dengan seluruh pemuka-pemuka agama, dan dia katakan izinkan untuk buka ibadah. Nah, saya sukacita sekali Bapak Ibu Saudara. Langsung saya persiapkan tempat, dan kemudian mulai bulan Juli sampai hari ini, saudara, kami sudah buka ibadah offline itu. Dan luar biasa, saudara, jemaat semakin hari itu semakin menyadari untuk mereka taruh hidup mereka kepada Tuhan dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau ada banyak gereja yang katakan, oh ibadah online ini di tempat kami Pak, jemaat ini semakin berkurang Pak yang datang. Di tempat kami enggak Bapak Ibu Saudara. Ya, stabil. Hampir semua jemaat datang sekarang. Doa malam yang dulunya datangnya cuma 14-15 orang, sekarang 30-an orang saudara yang datang. Kaum muda yang dulunya datangnya cuma 9-10, sekarang saudara ibadah kaum muda itu sudah mencapai sekitar 20-an ke atas saudara. Jadi di tengah-tengah keberadaan seperti ini, saya hanya katakan kepada jemaat yang ada, yang harus kita lakukan dalam keberadaan seperti ini adalah jangan pernah bergeser imanmu, tapi terus pakai hikmat. Ya, iman kita jangan pernah bergeser. Kita tetap mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Jangan terlalu berkelebihan takut dengan corona, saudara. Ya, tapi jangan sembrono juga. Benar ya? Pakai masker harus dong, cuci tangan harus dong, protokol kesehatan harus dituruti dong. Ya, segala sesuatu kita harus disiplin. Tapi jangan pernah kehilangan iman. Karena apa? Penentu kehidupan kita bukan corona, men. Penentu kehidupan kita itu Tuhan Yesus. Kalau kita berkelebihan, saudara, ketakutan, kekhawatiran dan kekhawatiran yang berkelebihan kepada corona, berarti iman kita kepada Tuhan Yesus itu juga kurang sungguh-sungguh. Ya, terus beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi terus pakai hikmat di dalam kehidupanmu, saudara. Dan ini, saudara, yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan orang percaya. Dan Tuhan lihat dari pribadi perempuan ini. Di tengah-tengah keadaan yang sulit, tantangan kehidupan, persoalan yang bertubi-tubi di dalam kehidupannya, dia taruh hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan saat dia taruh hidupnya kepada Tuhan Yesus melihat bagaimana dia mempertaruhkan hidupnya itu, saudara. Ini yang membuat belas kasihan Allah itu terjadi. Perempuan ini disembuhkan dari sakit penyakitnya. Amin. Ya, ada banyak orang yang salah mengerti. Pak, kalau Yesus itu memang benar-benar Tuhan, dan Yesus itu benar-benar bukan manusia sejati, ya,
dia mempercayai Yesus itu hanya manusia sejati. Pada waktu kenosis datang ke dunia, dia katakan, tidak mungkin Pak ada orang yang jamah jubahnya, Yesusnya nggak ngerti. Seakan-akan Yesus kan tidak ngerti. Siapa yang jamah jubahku? Saya tanya dengan Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu nggak? Yesus tahu nggak? Saudara nggak yakin nih? Yesus tahu nggak? Karena ada pengajaran Yesus nggak tahu. Dan mereka berkata, Yesus itu pada waktu turun ke dunia hanya manusia sejati, Allahnya nggak ada. Allahnya pergi. Dia mau jadi manusia sejati aja. Saya kira pengajaran ini adalah pengajaran yang sesat. Kalau hanya mengatakan Yesus itu hanya manusia sejati. Karena sesungguhnya Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati. Amin? Ini yang harus kita pegang, saudara. Mengapa saya harus katakan ini? Kalau dia bukan Allah sejati, saudara, dia tidak layak untuk dipercayai menjadi juru selamat saudara. Karena apa? Hanya Allah sejati yang tidak punya noda dosa, yang tidak punya potensi berdosa. Hanya Allah yang punya itu. Roma 3 ayat 23. Semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang layak menjadi juru selamat. Datangnya harus dari Allah, saudara. Ya, yang tidak punya dosa sama sekali. Tapi masalahnya Allah itu nggak bisa mati, saudara. Allah itu nggak bisa nyucurkan darah karena dia adalah roh. Maka Allah itu mengambil bentuk, saudara, menjadi manusia. Makanya saudara mempercayai Yesus sebagai Allah sejati dan manusia sejati itu adalah kemutrakan. Apa yang membuat Yesus kemudian berkata, siapa yang menjamah jubahku? Ada maksud di balik pertanyaan itu, saudara. Maksud pertama, supaya semua orang tahu ada pribadi perempuan yang mempertaruhkan hidupnya kepadanya. Mempercayai dia sepenuhnya, taruh hidupnya sepenuhnya kepadanya. Yang kedua, ada seorang imam, pemimpin rumah ibadah yang namanya Yairus, yang sedang mengharapkan mujizat Tuhan. Allah berkehendak dengan melihat peristiwa itu, Yairus imannya dikuatkan, saudara. Mengapa Yesus harus memperkatakan itu dan mempertanyakan itu dan kemudian supaya perempuan ini bisa menjawab? Bukan karena Tuhan Yesus itu hanya manusia sejati. Ya, ini kuncinya, saudara. Jadi ada banyak orang salah mengartikan ayat di tempat ini. Ya, ayat ini, saudara. Bahkan saudara-saudara kita yang menamakan dirinya saksi-saksi Yehova itu mempercayai ini adalah salah satu ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu cuma manusia saja, bukan Allah. Buktinya dia nggak ngerti. Itu adalah asumsi yang tidak benar. Makanya saudara, saya mau katakan, dalam keadaan apapun, pakailah engkau iman yang engkau pakai, keyakinan yang engkau pakai itu seperti pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego saat sedang mengalami satu krisis kehidupan, ujian iman yang luar biasa. Daniel 3 ayat 17-18 dia berkata begini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Apapun yang terjadi, aku mau percaya Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, aku mau taruh hidupku kepada Yesus. Karena aku tahu betul yang terbaik yang aku akan alami pada saat aku mempercayai Yesus dalam hidupku. Amin. Ini saudara yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan benar-benar akhirnya mujizat Allah terjadi dalam kehidupannya. Yang terakhir saudara, saudara bisa lihat nanti di ayat 49-56. Kita belajar dari Yairus. Yang terakhir adalah tetap percaya dalam segala keadaan. Amin. Mau susah, mau senang, mau sakit, mau sehat, mau berhasil, mau gagal, kita tetap percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang berkehendak, Allah yang mengizinkan segala sesuatu itu menjadi proses kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Saudara mengasihi Tuhan? Apapun yang terjadi, walaupun engkau alami itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapanmu, yakini itu masih proses, endingnya pasti akan mendatangkan kebaikan. Amin. Ini yang menjadi saudara iman kita, dan ini yang Tuhan harapkan terjadi dalam setiap pribadi orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang menjadi anaknya. Saudara, keadaan apa yang dialami oleh Yairus? Kalau saudara membaca ayat 42, di sana saudara dikatakan anak perempuan satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati, kritis anaknya saudara.
hampir mati. Kemudian saat dia mulai datang kepada Yesus, minta tolong kepada Yesus, dalam perjalanan ke rumah Yairus, Yesus berdesak-desakan dengan banyak orang. Berarti jalannya nggak bisa lancar, saudara, nggak bisa cepat sampai ke rumah. Karena apa? Waktu itu ada banyak orang dan dia harus jalan, saudara, zigzag, dan mencari tempat bagaimana tetap bisa jalan. Karena berdesak-desakan. Tidak hanya itu, perjalanan terhambat karena ada wanita yang menjamah jubah Yesus. Ini waktunya, ini kan butuh cepat, saudara ya. Udah terhambat jalannya, ada wanita yang jamah jubah Yesus. Dan untuk itu, Yesus harus tanya lagi sama wanita itu. Saudara bayangkan, kalau saudara minta pertolongan, waktunya terbatas, tapi terhalang seperti ini, saudara. Ini ya sih, kok tidak ngopeni wong wedok itu mungkin gitu ya. Itu seperti itu. Ini yang dialami Yesus, saudara. Dan kemudian tidak sampai di situ. Setelah Yesus berkomunikasi dengan wanita ini tadi, datang keluarga atau saudara Yairus yang memberitahu anaknya sudah mati. Kritis, ya, terhambat dan rasanya terlambat. Anaknya sekarat, ya, perjalanan terhambat dan terlambat, saudara. Anaknya sudah mati, ya. Ini satu keadaan yang saya yakin tidak gampang, saudara, dalam situasi-situasi yang dihadapi oleh Yairus ini, kita bisa terus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang luar biasa, saudara, saat anaknya sekarat, dia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempedulikan kehidupan Yairus. Dia mau datang ke rumah Yairus. Walaupun terhambat jalan sempit, Yesus gak ngomong, besok-besok ya, ini kan masalahnya jalannya lagi sempit, banyak orang. Enggak, saudara. Yesus juga ikuti Yairus. Dan pada saat Yairus mulai goncang, saya yakin saat diberitahu anaknya meninggal, mesti imannya agak goncang. Tuhan intervensi, saudara. Tuhan teguhkan imannya Yairus, dan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Saudara punya Allah yang sangat mempedulikan saya dan Bapak Ibu Saudara, yang namanya Yesus Kristus. Allah yang Immanuel, Allah yang tinggal dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Allah yang tidak membiarkan Bapak Ibu Saudara menghadapi masalah sendiri. Saat engkau menghadapi masalah, selagi engkau kuat, Tuhan memperhatikan engkau. Tapi selagi engkau mulai ada goyang iman, Tuhan datang. Tuhan meneguhkan iman saudara dan berkata, jangan takut, percaya saja. Ini seperti pernyataan Yesus pada waktu, ya, saudara-saudara dari Lazarus itu, Maria dan Marta itu mengharapkan Lazarus bisa disembuhkan, tapi Lazarus akhirnya mati sebelum Yesus datang. Matinya sudah berapa hari, saudara? 4 hari. Menurut saudara, ya, prediksi dari siapapun, mau tabib, dari mau dokter, dari mungkin budaya-budaya yang ada di Yahudi, saudara, nggak mungkin orang yang 4 hari meninggal itu bisa bangkit lagi, nggak mungkin. Memang ada kepercayaan dari Yahudi, orang yang 3 hari itu bisa lagi bangun. Katanya mati suri itu bisa sampai 3 hari, saudara. Walaupun belum pernah terjadi, saudara. Tapi mereka meyakini, masalahnya Lazarus bukan 3 hari. Berapa hari, saudara? 4 hari lewat batas, saudara. Ya, dalam keadaan seperti itu, yang ada pasti kata terlambat. Tapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Amin. Karena Allah kita bisa melakukan yang tidak mungkin oleh manusia. Bagi Allah tidak ada perkara yang tidak mungkin. Amin. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Untuk itu, saudara, Yakobus 1 ayat yang ke-6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan tiang kemari oleh angin, saudara. Teruslah percaya kepada Yesus Kristus walaupun keadaan dan situasi yang terjadi dalam kehidupanmu itu banyak mengalami perubahan. Jangan pernah berhenti percaya. Jangan pernah berhenti menaruh imanmu kepada Yesus Kristus. Karena apa? Ya, ada waktunya Tuhan dan waktu yang terbaik bagi Allah. Allah dalam mengerjakan karyanya dan mujizatnya tidak akan pernah terlambat. Amin. Waktunya adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan dan waktu kita berbeda, saudara. Saudara mengharapkan waktu, ya. Tuhan kalau bisa bulan ini, tapi buat Tuhan bulan ini itu bukan yang terbaik. Ya, tapi mungkin bulan depan yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Percayai apapun yang terjadi dalam kehidupanmu
Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah masa depan anak-anak, masalah apapun yang terjadi, sakit penyakit, percayai bahwa Tuhan itu adalah mengerti yang terbaik di dalam kehidupanmu, dan Dia mengerti perkara yang terbaik itu terjadi di dalam kehidupanmu. Amin. Ya, makanya saudara, 3 hal yang Tuhan perhatikan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara supaya mujizat itu terjadi. Yang pertama saudara, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara punya kerendahan hati? Yang kedua saudara, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara ini benar-benar mempertaruhkan hidup kita di tangan Tuhan? Yang ketiga saudara, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara tetap percaya dalam segala keadaan? Tutup Alkitab kita, renungkan kebenaran firman ini. Saya minta tim musik dan kami ujian untuk ke depan. Responi kebenaran firman Tuhan ini. Lihat kehidupan kita, apa yang saudara alami saat ini. Dan biarlah kita taruh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa teduh dengan Tuhan saat ini. Fokuskan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan sedang melihat saya dan Bapak Ibu Saudara. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara punya kriteria untuk mendatangkan belas kasihan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara? Benarkah ada kerendahan hati dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara saat kita datang kepada Tuhan? Benarkah hari-hari ini, saat-saat ini, saudara terus taruh hidup saudara, pertaruhkan hidup saudara di tangan Tuhan, lebih mempercayai Tuhan Yesus daripada segala hal yang menjadi asumsi dan prediksi manusia? Apakah benar-benar saudara mau berjanji di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau tetap cinta Engkau Tuhan, apapun yang terjadi, aku mau tetap percaya kepadamu dalam segala keadaan, sampai waktumu itu tiba, karyamu itu dinyatakan, mujizat itu terjadi atas kehidupan kami. Kami akan terus percaya kepadamu. Makasih Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah. Pujikan lagu ini dengan segenap hatimu Sampai ku sebagai pernyataan imanmu kepada Tuhan. bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdiri.
Mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang hari ini baru pertama kali hadir. Kasih karunia Allah menyertai Bapak Ibu sekalian. Kami sangat bersyukur kalau pagi hari kami boleh datang ke rumah Tuhan di tempat ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menaikkan segala pujian, ucapan syukur kami dan penyembahan kami kepada Allah yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah yang kami muliakan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kalau sampai hari ini Tuhan, kami boleh tetap aman di dalam perlindungan-Mu, semuanya karena kasih karunia-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa sebelum kami mengakhiri ibadah ini untuk para hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Baik para pemain musik, para singer, WL, penerima jemaat, kolektan, pemegang LCD, soundman, kameramen, dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkat Tuhan menyertai, pengurapan Roh Kudus mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Dan Tuhan melihat kesungguhan hati mereka, kesetiaan mereka di dalam pelayanan, sehingga Tuhan akan perhitungkan semuanya itu menjadi sebuah kebenaran di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa berkati kiranya seluruh sidang jemaat Tuhan yang setia hadir di dalam ibadah di tempat ini. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati kesehatan mereka.
Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati anak-anak mereka. Tuhan memberkati pelayanan mereka. Kami mohon berkat-Mu Tuhan. Bukakan pintu berkat-Mu atas setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga minggu-minggu depan ini mereka akan melihat berkat Tuhan tercurah atas setiap mereka. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, Tuhan menyediakan dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kalau hari ini kami bersama dengan keluarga Bapak Ibu Uyono untuk mengucap syukur karena kelahiran cucunya sebulan yang lalu. Kami bersyukur kiranya semuanya ini mendatangkan segala pujian kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Berkati cucunya, berkati dalam pertumbuhan perkembangan baik fisik maupun rohaninya. Kami berdoa buat mama keluarganya, kiranya Tuhan juga memberkati mereka semua. Jemaat yang hari ini baru pertama kali hadir, kiranya juga Tuhan memberkati mereka supaya mereka menemukan damai, sejahtera, sukacita di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya semua jemaat yang setia diberkati, dilindungi, dan disertai oleh Tuhan. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan ibadah kami sebentar sore dan ibadah doa malam. Kiranya Tuhan kami mohon kehadiran Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, dan pekerjaan Roh Kudus dinyatakan di tempat ini Bapa. Segala kemuliaan, pujian, hormat, dan ucapan syukur kami hanya persembahkan kepada Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Setelah engkau menyelesaikan rangkaian ibadah ini, pulanglah. Kembalilah ke rumah saudara masing-masing. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, penyertaan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu, memberikan engkau kekuatan di kala engkau lemah, memberkati engkau di kala engkau kekurangan, menyembuhkan engkau di kala engkau sakit, dan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan dan persoalanmu. Karena sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan penyertaannya itu kekal selama-lamanya di sepanjang perjalanan hidupmu. Dan terimalah berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya engkau pulang diberkati Tuhan luar biasa. Katakan amin. Tuhan memberkati.